Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alina teman-teman lebita Bapak Putra Andas Haji Abdul Manan dengan Ibu Hajian Nurdalia SPD. Ia wendiye napisat yangi tangka syukur kemana napitangi tangra baraka yuring hukum Allah Ta'ala nasabang kata napa tidak DC kerana ye mulia untuk mapisat tinggi di jannah yang insya Allah ya pitangi di Cina yakni anaki Nurul Wadiah SP memori yang sudah mengeta di acara sedang penyiye insyaallah menjadi pak doangan reklamangi di baja acara akad nikahnya insyaallah lancar penuh dengan berkah dengan sah sehingga anaki calon mempelai wanita akan berubah statusnya. Kalau malam ini masih seorang gadis di desa sudah berubah menjadi ibu rumah tangga, kebanggaan suami dan pengasuh bagi anak-anaknya nanti. Untuk itu kepada anak di calon mempelai wanita untuk membuka tabir kebahagiaan dalam keluarga itu dan harus ditahu kepada anak di calon mempelai wanita bahwa ibadah yang pertama disyariatkan Allah kepada manusia itu adalah ibadah nikah. Dan ibadah nikah itu tidak tanggung-tanggung disyariatkan di surga. Jadi bukan syariat ibadah pertama sholat tidak, tapi ibadah nikah. Jadi siapa yang melangsungkan pernikahan itu maka dia akan merasakan nikmat terima surga. Apalagi kemampuan. Jadi Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum anaki berstatus sebagai ibu rumah tangga. Pada malam ini ada hal-hal yang perlu dimanasibkan atau diberikan bimbingan. Pertama, nanti harus kenali dirinya. Kenali dirinya. Ada sebuah ucapan dari ahli tasawuf mengatakan, "Mang'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Ini bukan ayat dan bukan juga hadis. Tapi ada hikmah dari ahli tasawuf. Mang'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Aku denis sengi adena tahu pasti denis sengi kulkam. Jadi bahagia itu besok itu harus senantiasa tahu diri bahwa Anda adalah seorang istri. Jabatan Anda sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya besok itu adalah berperan sebagai pemimpin keluarga. Jadi pemimpin keluarga dengan ibu rumah tangga itu jauh sekali perbedaannya. Harus kenali statusnya, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Dan juga malam ini, nanti calon mempelai wanita harus senantiasa orang tuanya minta ridhonya. Karena malam ini, malam terakhir Anda sebagai seorang gadis, besok akan menjadi ibu rumah tangga. Kata Rasulullah, at-taubatul hasanah. Tobat itu bagus, tapi tobat yang paling bagus adalah tobatnya orang yang masih sendiri. Jadi mumpung masih sendiri, Anda harus minta ridho kepada ibu bapaknya, karena jangan sampai ada dosa yang tidak terampuni, maka itulah yang menjadi nanti pengganggu pada saat membina keluarganya. Minta ridhonya. Makanya nareko biasa ada miro makadama paci dan lain sebagainya. Sebab engkau terlalu perlu kepaci. Pertama nakacingi dosana kita matolna, nakacingi dosana loki sempulona, dan nakacingi dosana untuk dirinya sendiri. Makanya pada malam ini harus senantiasa sholat tobat. Ya, karena ini adalah malam terakhir Anda. Sisalah nih suasana tuh pada malam ini dengan suasana berikutnya bersama dengan suaminya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Mukhtasar Hadis An-Nawawiyah ada 3 pesan Rasulullah. 3 pesan Rasulullah yang Anda harus tahu dalam membina keluarga nantinya. Yang pertama, anaki Nurul Wadiah,
jadilah istri yang soleh, zaujatun soleh. Yang kedua, jadilah ibu rumah tangga yang baik, al-madrasatul ula. Dan yang ketiga adalah jadilah birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, zaujatun salihah, istri yang saleh. Di dalam ayat tadi yang saya bacakan ada namanya mawaddah, cinta, sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebenarnya dalam Al-Qur'an itu ada 40 jenis ayat yang berbicara tentang cinta, termasuk cinta monyet di dalamnya. Tapi yang termuat dibacakan tadi ada 3 jenis cinta. Apa itu? Yang pertama, miliki cinta sakinah. Yang dimaksud dengan cinta sakinah, jangan ada beban pikiran dan jangan ada beban perasaan. Jangan mencari kekurangan istri dan jangan mencari kekurangan suami. Pastikan bahwa pribadi laki-laki yang akan mendampingi kamu nanti itu, dia memiliki nilai, prinsip dan tujuan hidup dalam berpasangan tersebut. Tidak mungkin Anda memilih laki-laki yang tidak memiliki prinsip dan nilai tujuan pasangan untuk masa yang akan datang. Karena ibadah nikah itu adalah ibadah seumur hidup. Namun itu masa panjang, namun si liburan apalah tuh, namun saling menasehati apalah tuh. Jadi pabrik amal yang paling hebat itu adalah nikah. Makanya Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu harus tahu Imam Syafi'i itu dijelaskan bahwa meninggal istrinya pagi hari, mati benena lele, arawing mak bene. Arawing mak bene sebenarnya buran lele tidak ada iddahnya, tidak sama dengan perempuan. Maka ni benene mak bene arawing makutana sahabana, maka ang kamufla hawa-hawa na magi mak bene sebab magi melok apa bege amalak. Bila kau pemegi amalah, sebab ibadah yang tidak pernah berhenti pahalanya adalah ibadah dia. Tidak mendapat iman syahid luasan. Segala gitu. Maka saya tidak mau mati tanpa seorang istri, karena istri itu adalah saksi hidup saya di muka bumi. Karena di situ ada cinta, di situ ada kenikmatan, di situ ada kehidupan. Karena cinta itu adalah kehidupan. Di mana tidak ada cinta, di situ tidak ada kehidupan. Apapun yang kita kerja, tempat kerja, asalkan Anda cinta, berarti di situ ada kehidupan. Tapi kalau Anda benci, tidak ada kehidupan di situ. Makanya zaujatun salihah ada namanya cinta sakinah. Hargai kekurangan suami dan hargai kekurangan istri. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan cinta dalam Al-Quran itu ada namanya mawaddah. Yang dimaksud dengan mawaddah adalah cinta yang tidak pernah pudar. Cinta yang tidak pernah pudar. Magina cinta yang tidak pernah pudar karena memiliki rasa syukur. Nareko tuni syukuru ibedi atawe mampe sudah akina. Tapi nareko engkau makun redi nama raja syukuru. Dan kenapa di jero kamu mati dia mati lakiku nama raja syukuru betul ini rabi itu aja lena. Nama ada fokus tersinggung. Nama begitu. Salah satu contoh itu karena tidak ada kesyukuran karena imannya kebahagiaan di kondisi imbi aja dia tunggu sewa itu balikan meskipun ya makanya pernah ada seorang wanita maaf bu ya dia bilang maafin di nasa lakiku tapi dia gak cina aku untuk patulai loki maafin dari takdir karena itu dari Allah bisa kan ditolak takdir dari Allah makanya jangan sembarangan makanya mulutmu itu adalah doa, kalimatmu itu adalah doa. Jadi jangan bersifat seperti begitu, apalagi burani. Itu burani kumati benina, ya pelingan suali miteri, tapi Yesus boleh menyiring bisa saja terjadi. Baluk mana nih Maaf ya, karena ini mawaddah. Jadi mawaddah itu yang tidak pernah memuji. Jadi besit kau yang obat tidak tetap dia bahagia sekali. Kenapa? Meskipun tidak ada fisiknya, tapi perasaannya itu selalu mewarnai tingkah lakunya dan sikap pribadinya. Karena ada wasiat suaminya yang selalu dia kumpulkan, kemudian dia lakukan apa yang telah diwasiatkan darinya. Makanya itu yang dimaksud dengan cinta mawaddah. Meskipun tidak ada fisiknya, tapi mulutnya tidak pernah berucap, pasti ikut dengan perasaan tentang suaminya. Jadi mawaddah di kasih tahu ini kia puni bo 50 tahun umur tadi malolo mo ini kalau si bawa lah pena nasa bayi itu nasi lolo tahu malolo bulan ewe malolo makun riye dari memiliki cinta mawaddah, cinta yang tidak pernah pudar.
Ada aja nomor jual beli bini muna pemelukan lewu bawah ni kutu saliwang ya pemurilalan. Wah itu namanya cinta mawadahnya tidak ada. Tapi imetor ya sengi cinta mawadah. Digagalen na lamar si ganding. Di mana ada istrinya di situ ada suaminya. Di mana ada suaminya di situ ada istrinya. Maka cintanya ini cinta mawadah, cinta yang tidak pernah pudar. Dan yang terakhir, yang ketiga, apalagi jadi cinta sakinah, kemudian cinta mawaddah, kemudian ada yang dimaksud dengan cinta warahmah. Cinta warahmah itu dalam arti takut akan kehilangan. Pokoknya si Dima menit ini kelakaina, pada sesuai mendukung. Sebab kenapa? Saking cintanya. Aku menuju ke ibadah cinta, gandeka. Sebab aku ibadah cinta saya basik bawah, maka dia akan menderita sehingga dia ikut lagi. Itu hebat juga cinta orang, cinta yang tidak rela ditinggal pergi olehnya. Ya makanya kalau ada yang cinta warahmah ya, Tuhan pada dalam kondisi gandeng tinggi juga masuk saliwang, masuk saliwang, kalau kamu tidak, lama kamu raman dia, kamu raman dia, lama mana kamu tuh mana dan sebagainya. Wah ini hebat sekali cintanya warahmah, cinta yang takut akan kehilangan. Makanya kalau yang namanya cinta, sekali lagi sampaikan cinta itu kan identik dengan kehidupan. Nareko makasingi bini laki-laki dalam makasipoti bilingi di kumapa. Nareko to 5 pakalepi ilaki loki bini dalam melebih itu bilingi di kumapa. Karena perempuan itu statusnya di mata Allah al-mulku fil rizki. Itu makun reye raja dalam itu. Apa tuh makun reye tidak bisa tidak dinafkahi. Sebab kenapa? Perempuan itulah sayyidun nasi hubus sawat dan nisa. Perempuan itulah perhiasan dunia. Dia nolai jadi magar tanah berani dari kodega ke bedena dapat ki. Tidak akan nampak itu karena dia adalah dunia mata wa khairu mata almarhum salih. Dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan yang paling indah adalah istri yang soleh. Istri yang soleh. Jadi istri yang soleh itu selalu membahagiakan. Izal nasar taileha sarat. Artinya jika dipandang selalu membahagiakan. Dia bawa. Apa tidak berani link si benda itu begini. Link skincare sebab itu nikmat. Mereka ni warning lagi. Apa itu biasa makun rey itu corona. Jero pasti biasa mak belanja makun rey gara-gara bunga. Tonjok di pasar emang gini. Metra apa masulah angka ni mak dongko kurirono bunga. Ia mak ketanya si bunga pasti agak COD. Penting skincare, penting apa dan sebagainya. Ya silakan ada memang fitrahnya wanita itu harus bergaya. Sebab maka dia kita yaitu makun reye adalah mar'ah. Ya sengi mar'ah cermin, caming. Tanya tu makun reye dari kode isi secaming. Boleh macam makanya laki-laki itu bisa berhasil karena perempuan, pun juga bisa hancur karena perempuan. Coba digere makin cantik tuh begini ya. Jadi memang cantiknya magarta laki dah. Kuma kereta wih garta na iro laki na yan memang bini namu cantik. Nah itu kan maknanya itu adalah sojatul salih, istri yang saleh. Napa tuh buranewe? Nareko bangga terhadap istrinya selalu membawa pergi. Wah nareko angka laki dia nang kena pilih-pilih, gandeng-gandeng ibinena berarti dia tidak bangga terhadap istrinya. Jadi syukurlah ada kina rekod tu lima sebangga seluruh masa elo musiki dan lain sebagainya. Maka itu adalah sojatul salih. Ya, karena dia tidak terlepas dengannya. Nah ini yang pertama, anak di Nurul Wadiha, jadilah istri yang soleh. Jadilah kebanggaan suaminya. Jadilah menutupi kekurangan suami karena tidak ada yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apalagi nasihat Rasulullah adalah al-mar'atul jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ya, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Yang menentukan di rumah itu kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan. Tapi pemimpin sebenarnya yang paling hebat di rumah itu adalah ibu. Nah sebab ibu itu dia melakukan aktivitas berdasarkan perasaannya. Ngerasakan maupun rein apa, hadirkan benda-benda yang ada di rumah. Maaf Bu, saya sendiri kalau waktu dibangun rumah saya, dia mengkawate, boleh ini maupun rein. Karena kenapa? Kesejukan perasaan wanita itu tidak bisa terbantahkan.
Sahabat ini mah tiga taboji, asal taboji ini puji Tuhan dia enak sekali itu kalau seperti itu. Apalagi nanti kalau ada anaknya, ingat ibu itu adalah manusia yang mustajab didengar doanya dibanding dengan laki-laki. Ya. Anak-anaknya itu ibu. Ya, makanya secara biologis itu, kalau ibu itu lebih banyak mencintai anak laki-laki, sedangkan bapak lebih banyak mencintai anak perempuan. Itu sudah fitrah, itu biologis itu. Sebagai rumah kuda kasih dia butuh pahlawan dalam hidupnya. Siapa pahlawan hidupnya wanita itu adalah bapaknya. Sedangkan ibu itu adalah bidadarinya. Dia sebagai kebanggaan dari segi perasaan. Jadi ibu rumah tangga yang baik itu jadilah sebagai mar'ah. Jadi nariko engkau makunreh, engkau berani menjadi pemimpin di masyarakat. Nama kehidupan bersama dengan istrinya di rumah itu tidak bisa. Makanya sekolah pertama itu adalah rumah, bukan sekolah. Aku makasih suami istri nanti jadi pemimpin lah kena insya Allah. Makasih tuh. Tapi nariko kacau keluarga aja mau harap kacau tuh keluarga. Itu cerminan daripada al-madrasatul. Ibu itu adalah guru di rumah, yang menjadi kepala sekolah adalah bapak. Dan yang terakhir, siapa lagi yang harus dinasihatkan kepada anak di Nurul Fuadiyah, istri sarjana pertanian? Yang terakhir itu adalah jadilah birrul walidain, jadilah anak yang baik. Kalau malam ini anak di calon mempelai wanita, sekarang ini 2 orang tuanya. Besok setelah akad nikah itu sudah 4 orang tuanya. Karena orang tuanya suamimu itu orang tuamu juga. Ya. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan, bersainglah dengan orang-orang yang sama statusmu sebagai menantu di tengah rumah itu. Ya, perlu saya nasihatkan. Karena yang dibutuhkan orang tua itu adalah doanya. Karena doanya orang tua terhadap anaknya sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Mustajab didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nariko tumatkari tumatay memari nak masim-pusim kudaleko yeriku wija yang sehat, solid dan saleh insyaallah. Karena lebih tajam didengar doanya ibu itu dibanding dengan yang lain. Nah sekarang ibumu sudah 2 besok, mertua laki-laki ibu juga termasuk orang tuamu. Jadi jangan ada yang diperselingkuhkan. Jadi perlu saya nasihatkan kepada anak calon mempelai wanita tersebut biasa lagi itu kejadian. Saking cintanya suaminya, maka orang tuanya hanya mertuanya sebagai orang tua biologisnya seolah-olah bukan orang tuanya. Itu jelek sekali itu. Maka samakanlah perilakumu, tingkah lakumu antara kedua orang tua biologismu dengan orang tua menantumu, sebagai orang tua daripada suaminya itu. Jadi inilah yang saya nasihatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Barakallahu barakatuh wa jama'a bainakum wa fi khair. Alhamdulillahilladzi hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan yafi ni'mahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim sultanik. Allahumma ya mu'allif qulub sabiq qulub ladina la tawfiq husni fi khair. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afatan fid jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Sebagaimana Engkau terima doanya kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkahilah keluarganya calon mempelai besok insyaallah Nurul Fuadiyah dengan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, dan lancarkanlah hijab kubunnya besok ya Allah secara sakral, suci dan bersih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan berkahilah di bulan Sya'ban, dan rahmatilah kami untuk beribadah di bulan suci Ramadan, dan hapuslah seluruh dosa-dosa kami yang telah. Ya Allah, berkahilah kedua orang tua calon mempelai wanita, kegembiraannya yaitu acara terdaftar ini. Semoga kegembiraannya itu terbagi kepada kita semuanya, sehingga insya Allah dalam membina keluarganya betul-betul dunia wal akhirat. Ya, baitul jannah, rumah tanggaku adalah surga, istriku adalah bidadariku, suamiku adalah mutiara.
sekaligus pahlawan dalam hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathul karim wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, begitu banyak hikmah yang dapat dipetik daripada uraian Bapak Ustaz tadi. Marilah kita petik salah satunya, jika tidak semuanya, untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu, teman-teman yang sama-sama berbahagia. Selanjutnya istirahat atau penutup. Jari kesidak dan nia buku tesitinaja tabe tadam pengika nariko dece dek namaga gamak kuling temaga garifa kuling andrena gulin reina baru paimang. Maksud hati ingin menyempurnakan manusia biasa yang tak luput daripada kesalahan dan hilaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup acara kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.